Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Maulana Bagaskara dari Prodi S1 Informatika, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi Wi-Fi, yang dimana ada pendahuluan di bab 1, yaitu latar belakang. Pada zaman modern ini, internet merupakan salah satu media yang paling sering digunakan orang yang untuk berkomunikasi. Pada jaringan Wi-Fi ini yang masih tidak stabil mengakibatkan orang-orang terhambat untuk menyelesaikan pekerjaannya, sehingga orang-orang berinisiatif untuk menggunakan Wi-Fi tanpa kabel supaya untuk mendapatkan jaringan yang lebih stabil dan lebih bagus untuk memenuhi pekerjaannya. Jenis jaringan yang paling populer digunakan saat ini yaitu Wi-Fi tanpa kabel. Hampir di semua perusahaan atau tempat kerja itu mempunyai Wi-Fi, dikarenakan untuk mempermudah kegiatan mereka untuk bekerja dan mempermudah mereka untuk mengakses atau mengirimkan hasil pekerjaan mereka dengan mudah. Yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini berisi tentang pengertian Wi-Fi, sejarah Wi-Fi, spesifikasi Wi-Fi, sertifikasi Wi-Fi, keamanan jaringan Wi-Fi, tipe jaringan Wi-Fi, cara kerja Wi-Fi, dan kelebihan dan kekurangan Wi-Fi. Di sini pun ada tujuan, di mana tujuan di sini berisi mengetahui pengertian Wi-Fi, mengetahui sejarah Wi-Fi, dan mengetahui spesifikasi Wi-Fi, mengetahui sertifikasi Wi-Fi, dan mengetahui keamanan jaringan Wi-Fi, mengetahui tipe jaringan Wi-Fi, dan yang terakhir mengetahui cara kerja Wi-Fi. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu pembahasan. Masuk ke pengertian Wi-Fi. Wi-Fi adalah singkatan dari Wireless Fidelity. Wi-Fi adalah protokol jaringan nirkabel yang digunakan oleh masyarakat komputer atau perangkat komputer untuk terhubung ke internet tanpa menggunakan kabel. Istilah Wi-Fi sendiri digunakan untuk menyebut LAN atau Local Area Network. Jenis jaringan ini nirkabel atau biasa yang disebut tanpa kabel berdasarkan standar protokol dengan jaringan 802.11 IEEE. Sementara itu, Wi-Fi bisa juga diartikan sebagai pembawa koneksi internet dengan standar koneksi internet yang standar, sehingga dengan Wi-Fi dapat dengan mudah untuk menangkap sinyal internet tanpa harus menggunakan jaringan kabel atau Wi-Fi yang menggunakan kabel. Adapun gelombang radio digunakan yakni dengan rentang 2,4 GHz hingga 5 GHz untuk terdapat terhubung ke Wi-Fi. Selanjutnya kita masuk ke sejarah Wi-Fi. Wi-Fi ditemukan dan pertama kali digunakan untuk umum pada tahun 1997 ketika sebuah komite bernama 802.11 dibuat. Hal ini mengarahkan pada pembuatan IEE 802.11 yang mengacu pada serangkaian standar yang menentukan komunikasi untuk jaringan area lokal nirkabel atau tanpa kabel, yaitu atau WLAN. Kemudian seiring berjalannya waktu, maka dibuatlah untuk spesifikasi dasar untuk Wi-Fi yang memungkinkan untuk mentransfer data dengan kecepatan 2 Mbps secara nirkabel. Secara nirkabel ke perangkat elektronik seperti HP, laptop, dan lain-lain. Hal ini memicu perkembangan peralatan Wi-Fi yang biasa dikenal dengan nama router untuk memenuhi standar. Pada tahun 1999, Wi-Fi sudah mulai diperkenalkan untuk digunakan oleh pengguna rumahan. Selanjutnya kita masuk ke spesifikasi Wi-Fi. Spesifikasi Wi-Fi ini terdiri dari 4, yaitu 802.11a, 802.11b, 802.11g, dan 802.11n. Spesifikasi B merupakan produk perdana Wi-Fi, sedangkan G dan N merupakan salah satu produk yang memiliki pasar penjualan tertinggi di tahun 2005. Selanjutnya kita masuk ke sertifikasi Wi-Fi. Sertifikasi Wi-Fi ini melindungi proses registrasi dengan mengenkripsi kredensial atau suatu proses untuk masuk ke Wi-Fi publik yang pada akhirnya perangkat tersebut menyediakan akses jaringan.
menyediakan akses jaringan yang aman dan meningkatkan kepercayaan pada hotspot publik dan layanan pendaftaran. Terdapat juga fitur-fitur dalam pendefinisian WiFi, yaitu 1. Autentikasi penyedia layanan pendaftaran. 2. Mengenkripsi data pengguna selama proses pendaftaran. Yang ketiga ada komunikasi antara perangkat seluler dan server OSU. Yang keempat, pastikan bahwa pengguna berkomunikasi dengan penyedia layanan yang dimaksud. Ada juga terdapat opsi sertifikat WiFi, yaitu sertifikasi server WiFi, yaitu mengamankan hotspot WiFi publik sehingga pengguna dapat mengidentifikasi bahwa jaringan itu milik kita sendiri dan dipercaya dan aman untuk digunakan. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja WiFi. Cara kerja WiFi ini untuk mendapatkan sertifikasi WiFi. Cara kerja sertifikasi WiFi. Untuk mendapatkan sertifikasi WiFi, penyedia layanan harus melamarnya dari layanan bersertifikat WiFi aliansi. Penyedia harus memberikan layanan dokumentasi untuk membuktikan identitas mereka dan bahwa mereka adalah penyedia WiFi yang sah. Selanjutnya kita masuk ke keamanan jaringan WiFi. Keamanan jaringan WiFi diwujudkan melalui protokol keamanan. Terdapat ada 3 protokol keamanan dalam jaringan WiFi, yaitu WEF, yaitu Wide Equivalent Privacy. Yang kedua ada WPA, yaitu WiFi Protected Access, dan WPA 2, yaitu WiFi Protected Access versi 2. Sementara itu, ada juga terdapat 3 aspek keamanan yang dapat diharapkan dari implementasi protokol keamanan. Yang autentisitasnya, yang berarti jaminan bahwa hanya pengguna terautentikasi yang dapat mengakses jaringan. Aspek integrasi berarti jaminan bahwa penerima data yang diharapkan akan menerima data persis sama yang dikirim oleh pengirim data. Aspek-aspek ini merupakan keamanan yang dapat dicapai oleh metode autentikasi dengan enkripsi yang diimplementasikan dalam setiap protokol keamanan. Namun juga bisa terancam yang mungkin untuk jaringan WiFi dan ketangguhan metode autentikasi dan enkripsi dalam setiap protokol keamanan untuk menaklukkan setiap ancaman serangan pada jaringan WiFi. Selanjutnya kita masuk ke tipe jaringan WiFi. WiFi adalah sebuah teknologi jaringan tanpa kabel yang disertifikasi WiFi aliansi. HP zaman sekarang sendiri sudah pasti mendukung jaringan WiFi. Tetapi sadarkah kita bahwa kita akan menemukan tipe WiFi dengan kode 802.11. Kode ini mengacu pada standarisasi dan beragam jenis WiFi yang banyak dipakai di ponsel adalah sebagai berikut. Yang pertama ada 802.11a. Ini dimaksud apabila kita menemukan kode seperti di atas, berarti HP kita dapat bekerja pada frekuensi 5 GHz. Kecepatan WiFi ini tergolong cepat, namun ada satu kekurangan, yaitu sinyal yang didapatkan biasanya pendek dan lebih mudah terlambat. Yang kedua ada yang namanya 802.11b. Jenis WiFi ini berjalan pada sinyal radio yang tidak beraturan. Berbagai macam peralatan di frekuensi yang sama dengan 802.11b, yakni dengan jaringan 2,4 GHz. Jenis WiFi ini yang memiliki kecepatan data lebih rendah daripada 802.11a. Selanjutnya ada 802.11g. Pada jaringan ini kita memakai frekuensi yang sama dengan 802.11b, yaitu 2,4 GHz. Namun proses transfer datanya tidak selambat 802.11b, tetapi secepat 802.11a, yaitu 54 Mbps. Selanjutnya ada 802.11n. Pada tipe ini standar jaringan yang lebih baik daripada 802.11g. Dalam hal ini kecepatan karena mampu memanfaatkan sinyal dari kabel dan antena. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja WiFi. Pada jaringan WiFi bekerja secara 2 arah. Di setiap data yang diterima melalui internet juga dalam waktu yang bersamaan melewati router untuk kemudian dijadikan kode pada setiap paket data. Sebuah komputer harus memiliki adapter wireless sehingga terhubung dengan WiFi gelombang radio yang berupa sinyal kemudian dikirim
menuju ke router. Selain itu, ada juga cara WiFi untuk menghubungkan perangkat. Untuk membangun jaringan WiFi yaitu harus membutuhkan 1. Wireless network adapter, 2. Wireless router dan access point, 3. Antena dan wireless, 4. Wireless dan repeater. Apabila sudah terbatas jaringannya tersebut, maka data akan dikirim ke jaringan internet yang memanfaatkan jaringan Ethernet. Karena jaringan WiFi ini bekerja dua arah, maka setiap datanya diterima dalam waktu yang sama menjadi kode pada tiap paket data, lalu dikirimkan kembali dalam bentuk sinyal radio yang diterima adapter komputer. Selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan kekurangan WiFi. Pada dasarnya, jaringan WiFi atau internet ini sama media yang digunakan berbeda. Adapun kelebihan WiFi yaitu 1. Pengguna bisa dapat berpindah-pindah tempat karena jaringan WiFi pada saat ini sudah tidak menggunakan kabel lagi, jadi kita bisa terasa sedikit lebih bebas. Yang kedua, penggunaan listrik lebih kecil karena lebih sedikit perangkat yang digunakan dan cenderung penggunaan listrik tersebut bisa dibilang lebih kecil. Ketiga, sekali klik langsung connect dikarenakan sudah ada fitur sedemikian rupa oleh sang administrator. Keempat, sudah banyak perangkat yang mensupport WiFi dalam koneksi jaringan WiFi juga menjadi alasan tersendiri. Yang kelima, instalasi lebih murah, cepat, dan tidak ribet. Kita melakukan pemasangan jaringan WiFi akan membutuhkan banyak alat dan bahan. Oleh karena itu, kita harus membeli tambahan kabel untuk instalasinya. Adapun di sini kekurangan WiFi yaitu 1. Keamanan WiFi harus diperhatikan. Yang kedua, sinyal juga berpengaruh untuk koneksi interferensi yang sangat terasa efeknya jika kita berada pada area yang terdapat banyak jaringan WiFi. Yang ketiga, ada bandwidth. Pada bandwidth ini jaringan WiFi sangat tidak cocok jika dalam jaringan yang dibangun nantinya dipertontonkan untuk aktivitas transfer data dalam jaringan untuk menggunakan koneksi kabel lebih cepat dan juga lebih stabil. Kita masuk ke bab 3 yaitu penutup. Di penutup ini ada berisi kesimpulan yaitu WiFi adalah jaringan nirkabel yang digunakan oleh perangkat komputer untuk terhubung ke internet tanpa menggunakan kabel. Jenis jaringan yang paling populer digunakan saat ini yaitu WiFi tanpa kabel. Hampir semua perusahaan atau tempat-tempat kerja mempunyai WiFi dikarenakan untuk mempermudah kegiatan mereka untuk bekerja dan memudahkan mereka mengakses atau mengirimkan hasil pekerjaan mereka dengan WiFi. Selanjutnya ada saran, sebaiknya kita di setiap rumah sudah memiliki WiFi tanpa kabel supaya memudahkan kita untuk bekerja online dan melancarkan apa-apa saja yang kita inginkan dengan melalui jaringan. Teknologi WiFi saat ini sudah sangat berkembang, sangat pesat. Oleh karena itu kita sebaiknya juga memasangnya di rumah kita sendiri agar mempermudah mengakses data-data yang ingin kita kirim. Semoga makalah ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.